Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah la nabiyya ba'da. Alhamdulillah ibu-ibu sekalian, bisa berjumpa dengan saya gitu ya. Ini untuk perdana saya hadir di majelis ya, Masya Allah. Kemarin saya lihat di IG-nya LT Aziza, Masya Allah gitu ya, kelihatannya ibu-ibu ini memang girah untuk semangat belajarnya, Masya Allah gitu ya. Kalau saya lihat seperti itu, Masya Allah. Semoga Allah mudahkan kita semua senantiasa hadir di majelis-majelis ilmu. Karena apa? Karena majelis ilmu itu adalah, kalau dikatakan ibaratnya apa? Seperti taman-taman surga. Nah, taman-taman surga, kalau taman surganya saja sudah di dunia seperti ini, insya Allah nanti taman surga yang sesungguhnya nanti di akhirat itu jauh lebih indah. Ya, insya Allah di dalam sebuah majelis ilmu itu kan banyak sekali pahalanya. Ya. Di dalam sebuah majelis ilmu kita itu insya Allah senantiasa akan didoakan selama sepanjang waktu. Selama kita di dalam majelis itu didoakan oleh malaikat untuk diampuni dosa-dosa kita, dimudahkan semua urusan kita, diberikan berkah dimanapun kita berada di situ. Nah, demikian juga ketika kemudian kita berada di dalam majelis ilmu, maka alam semesta, hewan-hewan, tumbuhan itu juga ikut berzikir untuk mendoakan kita. Masya Allah, pahalanya sangat luar biasa ya kalau kita berada dalam majelis ilmu. Makanya dimanapun kita berada, kalau di situ ada majelis ilmu, datangi. Karena itu menjadi wasilah kita. Kita belum tahu mana amalan kita yang nanti akan membawa kita di surganya Allah. Kita jangan kepedean gitu ya. Kadang-kadang kita tuh kepedean ngitung-ngitung kalkulator. Oh, kemarin saya sudah datang di majelis Aziza, kemarin saya sudah datang di majelis di CIH, saya sudah datang di majelis ini, saya sudah sedekah, saya sudah ini dan sebagainya. Kadang-kadang sudah kepedean bahwa amal kita itu sudah banyak. Padahal belum tentu itu menjadi amalan yang ihsanul amal yang diterima oleh Allah. Maka selama kita tuh masih punya waktu untuk menanamkan atau menjadikan amal kita menjadi amal-amal yang baik, jalani ya begitu. Nah, termasuk hadir di majelis-majelis taklim. Insya Allah seperti itu. Jadi, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas salah asuh jadi rusuh gitu ya. Kenapa kok tema ini diberikan? Karena kita cukup prihatin dengan fenomena yang ada di sekitar kita. Kapan hari mungkin kita lihat ya, sangat ramai di medsos gitu ya, ada seorang ibu dan seorang anak gitu ya, konfliknya demikian jadi viral nasional gitu ya, sampai kemudian dikeluarkan dari kakaknya katanya begitu ya, saking konfliknya demikian luar biasanya. Kemudian anaknya digerebek di apartemennya, diungsikan. Kemudian konfliknya berlanjut karena di situ melibatkan orang lain gitu yang diduga pacarnya, dan di situ dan macam-macam lah konfliknya. Sampai kemudian anaknya ini sampai mengeluarkan kata-kata yang subhanallah gitu ya kepada orang tuanya, itu sangat tidak asal, mencaci maki, bahkan di live IG-nya gitu ya, mencaci maki ibunya. Ternyata kemudian dia endingnya juga kemudian ternyata berhutang ke sana banyak ya banyak ratusan juta dan sebagainya seperti itu. Itu baru satu kasus. Kemudian di Surabaya itu ada juga gitu ya. Di Surabaya itu ada di Sidoarjo ya. Di Sidoarjo itu ada kasus bahwa ada seorang anak yang dia sudah disekolahkan tinggi oleh orang tuanya, begitu dia sudah lulus dari S2-nya, dia kemudian mengambil alih bisnis orang tuanya, bapak dan ibunya diusir dari rumahnya. Bayangin, bisnisnya diambil, orang tuanya diusir. Ini terjadi di Sidoarjo.
Kemudian di Medan itu juga ada ya, artinya lintas hampir seluruh di Indonesia ada kasusnya, case-nya. Di Medan ada seorang ibu juga diusir oleh anaknya, ditinggalkan di pinggir jalan. Masya Allah. Di Makassar ini lebih ngeri lagi gitu ya. Ada seorang anak yang kemudian memarang ibunya. Kok bisa terjadi seperti itu? Ya begitu. Belum lagi kalau kemudian kita lihat hubungannya tidak baik. Kemarin juga ada mantan penyanyi pesinetron cilik ya, yang berseteru dengan bapaknya, ya dengan ayahnya. Dia pada masa kecilnya dieksploitasi gitu ya, disuruh kerja, kemudian hartanya yang sekian puluh M itu kemudian dipakai oleh bapaknya kemudian tidak menafkahi dan lain sebagainya. Setelah itu booming, bapaknya baru muncul lagi. Gitu ya. Tetapi kan ya kemudian ini sudah menjadi konsumsi publik bahwa hubungan orang tua dan anak yang tidak harmonis terjadi. Nah, seperti itu. Nah, belum lagi kemudian kejadian-kejadian seperti yang terakhir-terakhir ini terjadi ya, ada para guru yang kemudian dikriminalisasi gara-gara menyuruh anak didiknya untuk sholat, mungkin dicubit atau mungkin diselentik ya, kalau bahasa kita dulu kita biasa diselentik ini sama orang tua kita, kalau kemudian agak bandel kita diselentik gitu. Nah, itu aja jadi kemudian dipolisikan gara-gara diberikan nasihat, ditegur gitu ya, karena tidak sholat. Biasanya kan di sekolah kan ada ya kebiasaan-kebiasaan untuk sholat berjamaah dan sebagainya seperti itu. Begitu juga kemarin yang sekarang masih ongoing gitu ya, seorang ibu guru yang dia kemudian diperkarakan, diminta untuk membayar 70 juta atau 50 juta gitu ya, 50 juta gara-gara apa? Anaknya mengadu ke orang tuanya yang kebetulan polisi. Katanya dipukul sehingga membekas kayak begitu. Tapi saksi-saksi menyatakan tidak seperti itu kejadiannya. Jadi entah kemudian anaknya berbohong kepada orang tuanya karena mungkin dia habis ditegur sama si ibu guru, kemudian dia entah jatuh atau kemudian berantem dengan temannya, dia nggak berani bilang orang tuanya, ngomongnya gurunya. Nah, orang tuanya kok yang dilalahnya kemudian tidak cross-check, langsung percaya dengan anaknya, langsung di BAP. Nah, ini orang tua semacam ini sebenarnya yang justru membunuh anaknya, saya bilang begitu. Kenapa? Karena anak-anak yang dididik dengan tingkat kemanjaan yang tinggi kayak gitu ya, dia tidak dididik untuk bertanggung jawab terhadap apa yang diperbuatnya, ini justru akan menjadi anak-anak yang toksik gitu ya. Toksik bagi dirinya sendiri, toksik bagi keluarganya, toksik bagi teman-temannya dan lingkungan sekitarnya. Nanti sampai dewasa juga akan seperti itu. Nah, ini yang sangat-sangat kita lihat menjadi permasalahan yang perlu gitu ya, kita bahas supaya nanti itu tidak terjadi pada keluarga kita. Ya, bahkan sampai ada orang tua yang juga karena kasus yang sama ya, anaknya ditegur oleh gurunya, kemudian gurunya diketapel sampai matanya buta. Nah, ini bagaimana konsepnya orang tua semacam ini? Gitu. Nah, kalau dulu kita tuh kan ibu-ibu nyusewu. Ini ada yang seumuran saya tahun 70-an sekian. Oh banyak ya. Yang tahun 80-an. Oh banyak juga. Sebelum tahun 70 ada. Oh ada juga. Yang sisanya berarti yang Mahmud ya? Iya. Alhamdulillah. Nah, kalau dulu zaman kami dulu gitu ya, itu kalau kita itu ngadu sama orang tua, takut kalau habis ada kasus di sekolah gitu ya, berantem sama temennya atau ditegur sama gurunya, gak berani ngadu sama orang tua. Kenapa? Karena nanti kalau di rumah justru dimarahin lagi gitu ya. Tambah double dimarahin gitu ya. Lah kamu ini kurang ajar sama gurumu, lah kamu tadi rame, lah kamu begini gitu kan. Orang tua itu fungsinya apa? Orang tua itu fungsinya adalah memotivasi untuk menjaga dan juga kemudian memang fungsinya untuk mendidik tadi itu, pendidikan itu memang inline gitu ya. Antara guru dengan orang tua itu punya frekuensi yang sama untuk memberikan
pendidikan kepada anak-anaknya. Nah kalau sekarang itu anak-anak itu jadi nggak punya adab, niradab. Mungkin sempat ada yang lihat ya video seorang pelajar yang dia sama gurunya mencak-mencak itu, yang dengan mukanya songongnya gitu ya, sama gurunya itu masya Allah langit itu yang di Jawa Timur itu ya, dengan bahasa-bahasa yang tidak asal itu. Nah, terus ngapa? Aku memang gak pengen sekolah misalnya itu dengan bahasa kayak gitu. Ini sama gurunya, wajahnya, ekspresinya saja sudah tidak menunjukkan penghormatan kepada guru. Padahal kalau pengen ilmu itu berkah, itu ada 3 hal yang harus dimiliki adabnya gitu ya. Adab terhadap 4 ya, adab terhadap ilmunya sendiri, adab terhadap guru, adab terhadap kitab, dan adab terhadap majelis. 4 hal ini harus dimiliki kalau pengen keberkahan dalam sebuah ilmu. Jadi kalau kemudian dia hanya datang tapi tidak memiliki adab terhadap guru, ya bisa jadi ilmunya nanti juga tidak akan berkah. Dia hanya mendapatkan informasi, tetapi keberkahan ilmu itu tidak ada. Apa tanda-tanda keberkahan ilmu? Ketika berkah itu kan diindikasikan sebagai apa? Ketika yang namanya ilmu tadi itu memiliki manfaat bagi orang lain, bertambah kemanfaatannya bagi diri sendiri dan juga orang lain. Ada tambahan ya, ketambahan manfaatnya, tambah tambah nilainya gitu ya, itu semacam itu. Nah makanya ini yang menjadi keprihatinan kita bersama gitu ya. Nah ini saya mau menyetir sebuah data gitu ya, dari data yang saya ambil dari Badan Pembinaan Hukum Nasional gitu ya, di mana ini dia mengkompilasi beberapa jenis kriminal yang dilakukan oleh anak-anak pada tahun 2020 sampai 2022. Ya, ini saya belum dapat data yang terbaru ya. Ini data anak-anak yang terlibat kasus kriminal yang ada di datanya BHN. Ya, ini ada beberapa. Yang paling besar itu adalah pencurian. Ya, pencurian ini ada 36%, kemudian di bawahnya ada narkoba, ada penganiayaan, ada pencabulan, pelecehan gitu ya. Kemudian ada pemakaian senjata tajam maupun bahan peledak gitu ya. Ada kemudian pembunuhan anak-anak ini kasusnya masuk anak-anak ya, masuk anak-anak. Pembunuhan, kemudian yang lainnya ada terlibat pornografi gitu ya, pornografi, penipuan, kemudian pengancaman dengan kekerasan, ada penadahan, artinya dia sudah menjadi bagian dari sindikat pencurian, jadi dia termasuk pelaku penadahan dan sebagainya. Ini anak-anak pelakunya. Nah, sedangkan sekarang dengan sistem hukum kita, kalau anak-anak itu tidak dihukum, dikembalikan pendidikannya kepada orang tua, ya begitu, bisa dibayangkan. Nah, sementara kalau kemudian anak-anak di dalam sistem hukum kita itu berbeda dengan anak-anak dalam sistem Islam. Kalau anak-anak di dalam sistem hukum positif kita itu anak-anak 17 tahun ke bawah itu masih dianggap anak-anak. Bahkan ada dewasa itu masuknya kategorinya 21 ya. 21 itu termasuk baru dianggap dewasa. Nah, sedangkan kalau di fikih Islam yang namanya anak-anak itu adalah sebelum balik, itu dianggap anak-anak. Kalau dia sudah balik, maka dia sudah menjadi orang dewasa yang dia harus mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya. Yang baik ya dia akan mendapatkan pahala, kalau yang buruk dia akan mendapatkan dosa. Termasuk di dalam sistem hukum sanksi di dalam Islam, nanti mereka sudah dikenain hukuman. Begitu. Nah, ini yang menjadi keprihatinan kita, bahwa anak-anak kita itu sudah banyak terpapar dengan kemaksiatan, dengan kriminalitas. Nah, coba kita lihat sekitar kita, atau bahkan mungkin anak-anak kita, ada nggak kecenderungan ke sana? Kalau mulai ada tanda-tanda kecenderungan ke sana, kita harus antisipatif. Jangan sampai kemudian malah justru semakin parah. Nah, anak-anak ini biasanya kenapa kok jumlahnya banyak? Karena mereka itu biasanya ada geng-gengan ya.
Jogja ini terkenal dengan apa nih? Klite, nggih. Sampai sekarang belum bisa ditangani. Saya juga heran itu. Anak-anak dari dulu sampai sekarang gitu ya, itu banyak kasusnya. Bahkan sampai menghilangkan nyawa orang lain. Tapi tidak ada tindakan yang mampu membuat efek jerah. Mereka tetap eksis. Mereka sekarang itu bahkan tidak lagi hanya di pinggiran ya, tidak hanya di, kalau dulu kan mungkin warningnya adalah hati-hati kalau lewat ring road yang sepi gitu ya. Habis maghrib itu kalau lewat ring road yang sepi itu hati-hati. Sekarang sudah masuk ke tempat ramai kayak gitu. Mereka bawa sajam kayak gitu. Kalau ketika kita tanya kenapa sih kok sampai mau menyakiti orang itu, ngapain? Tujuannya apa? Gabut. Artinya anak-anak ini nggak memiliki visi hidup gitu ya. Dia nggak punya sesuatu aktivitas yang bisa membawa dia itu bahwa aku itu punya value, aku tuh punya nilai ketika melakukan sesuatu yang baik. Dia merasa bahwa kegabutannya ini, kalau kemudian dia merasa menyakiti orang lain, ada kepuasan dalam dirinya. Dia merasa hebat. Dia merasa bahwa aku bernilai di situ. Karena ketika dia melakukan itu, dia dipuji oleh teman-temannya. Saya punya kenalan seorang guru gitu ya. Saya lupa di SMA mana gitu. Jadi beliau cerita bahwa jadi anak-anak Klite ini dia punya geng ya, punya komunitas kayak begitu. Itu sampai dia punya jalan untuk istilahnya apa? Untuk penerimaan anggota baru itu. Jadi mereka punya jalan. Inisiasinya gimana? Sopo sing iso gawe melayu pak kepala sekolah kae. Nah, itu jalannya. Kayak gitu. Ya. Jadi apa yang dilakukan? Ya beneran. Ada yang sampai kemudian itu pakai parang ngoyak sama pak kepala sekolah tadi itu sampai lari terbiri-biri. Ini terjadi beneran. Mungkin kalau karena kita nggak menyaksikan langsung ya, kelihatannya kan fiksi, bukan sesuatu yang nyata. Tetapi ini kejadian dan ini ada di sekitar kita, di kota kita. Nah, sampai separah itu. Pernah saya turun dari Kaliurang itu maghrib. Terus kemudian ketemu nih dengan gerombolan ini. Naik sepeda motoran rame-rame, udah yang dibawa apa? Gear, kemudian rantai itu ya. Itu belum lagi mungkin yang lain-lainnya yang lebih kecil yang nggak kelihatan ya. Kalau saya pas lihatnya itu adalah itu tadi yang rantai panjang itu kan boncengan mereka ya, boncengan. Nah temennya bawa yang rantai gitu itu. Nah dan itu banyak. Sampai sekarang itu masih menjadi masalah yang belum terselesaikan. 1-2 kasus masuk ke polisian tapi juga adem ya di situ. Nggak ada tindak lanjutnya bagaimana. Padahal beberapa sudah menelan korban jiwa. Nah ini kalau kemudian kita lihat seperti itu. Nah, lalu apa sebenarnya kalau kemudian kita lihat penyebab krisis hubungan orang tua dan anak ini? Maka kita bisa lihat bahwa kecenderungan penyebab krisis hubungan orang tua ini adalah ketika orang tua itu tidak siap untuk menjadi orang tua. Gini Pak Bapak. Jadi kadang-kadang sering terjadi bahwa yang namanya orang tua itu dia tiba-tiba kaget. Kok tiba-tiba punya anak, sementara dirinya belum prepare, belum bersiap-siap untuk menerima kehadiran anak ini tadi. Makanya sering kejadian bahwa anaknya melahirkan, kemudian sengopanya sinten? Baik, gitu ya. Yang memandikan, yang memberi makan, gitu ya. Baik, ya begitu. Karena anaknya belum siap, dia cuma siap dari segi fisik aja untuk menyusui, kayak begitu. Tetapi bondingnya, bagaimana dia itu memperlakukan anak seperti apa, bagaimana dia menyiapkan anak-anak ini, bagaimana ini belum memiliki ilmunya. Sehingga kemarin ada kejadian sempat viral juga, saya lihat gitu ya. Jadi ada seorang ibu itu yang dia itu anaknya di sekolah itu hanya doyan makan nugget. Dikasih apa-apa nggak doyan. Karena ternyata di rumah dia kebiasaan begitu. Iya. Ibunya nggak pernah masak, ibunya juga nggak pernah kemudian memberikan asupan makanan yang sehat, bergizi. Anaknya pokoknya dikasih makan tuh ya nugget gitu. Ini tunggu muncul nanti dia sakit ini kalau seperti ini.
karena keseimbangan gizinya tidak ada, nutrisi yang lain nggak ada, ya begitu. Sayur-sayurannya nggak ada, proteinnya. Nugget itu kan ya sebenarnya kebanyakan tepung gitu. Kalau kebetulan bikin sendiri mungkin bisa ingredientnya bisa kita atur ya. Nah ya komposisinya kayak begitu. Tapi kalau beli dan sebagainya itu kan biasanya kita nggak tahu ya gitu. Seberapa banyak komposisi proteinnya, dagingnya dan sebagainya kita nggak tahu. Nah ini kejadian seperti itu. Jadi ketidaksiapan orang tua itu menjadi orang tua. Nah, ketika anaknya lahir dia kebingungan. Nah, bersikap bagaimana? Nah, tahu-tahu anaknya udah besar, udah sekolah nggak tahu bagaimana mempelajari, gitu ya. Nah, begitu juga nanti bingung ketika cukup-cukup anaknya nilainya jelek, ya kan? Tapi dia jelek di sistem kurikulum merdeka kan nggak masalah. Gitu? Nah, karena baik sama gurunya nilai kan nggak jadi masalah, tetap naik. Akhirnya sekarang menjadi bom waktu. Ketika kemudian ada social experience gitu ya, eksperimen gitu ya, yang ditanya perkalian pertambahan sudah SMP SMA nggak paham. Nah, musibah. Padahal matematika ya walaupun dia itu tidak harus pintar matematika, tetapi matematika ini dia itu untuk membentuk apa? Logika berpikir. Ya, begitu. Itu untuk membantu anak didik untuk mengenal logika berpikir. Tahu sebab dan akibat, tahu konsekuensi, tahu cara berpikir yang benar seperti apa. Nah, ini musibah. Yang nggak tahu ini Pak Menteri yang sekarang nanti bagaimana menanggulanginya gitu ya, karena itu sudah menjadi bom waktu selama 10 tahun ya, 10 tahun seperti itu. Nah, kemudian adanya campur tangan keluarga besar ya. Nah, karena ketidaksiapan daripada orang tua tadi, kemudian dia mudah diintervensi oleh keluarga besarnya. Siapa saja? Ya mertuanya, ya orang tuanya, ya iparnya, ya sepupunya, ya siapa saja gitu ya yang ada di keluarganya itu. Tahu anaknya misalnya kayak gitu, loh anakmu kok kecil, nggak tahu di rumah po, ya dia gitu. Lah ini kok anakmu terlalu gendut, kebanyakan makan po. Gitu. Lah ini anakmu kok begini begitu, semua omongan orang dia pakai, karena dia nggak punya standar bagaimana mendidik anak. Dia nggak tahu bagaimana memposisikan dirinya. Oh, anakku fasenya seperti ini, memang aku treatmentku seperti ini. Kalau seseorang orang tua itu memiliki visi dan misi yang jelas sebagai orang tua, apapun yang ada di sekitarnya mau ngomong apapun, dia tidak akan mudah untuk kemudian polling gitu ya. Nah, lagi musimnya FOMO apa gitu ya, anak-anaknya oh ini bagus nih untuk anak-anak, dia beli ya gitu. Tapi kalau dia paham bagaimana mentreatment anaknya, dia tahu oh yang baik bagi anakku ini. Oh dia tipikalnya memang kinestetis, dia suka loncat-loncat, dia banyak bergerak dan sebagainya. Jadi memang dia aktivitasnya seperti itu. Nah ini sama seperti kasus anak saya itu kinestetis gitu ya, dia nggak bisa diem. Jadi kalau di sekolah itu dia kalau disuruh duduk diem itu nggak bisa. Tetapi karena gurunya itu tidak memahami karakteristik dia, sehingga apa? Labelnya adalah dia anak nakal. Nah, gitu. Nah, tapi kalau kemudian kita tahu, makanya pas pada waktu kami memilihkan sekolah di pondok gitu, ya, itu kita carikan pondok yang punya memiliki fasilitas itu, banyak aktivitas geraknya, banyak aktivitas luarnya, ya, begitu. Nah, ini untuk supaya dia apa? Supaya dia tidak bosan. Karena kalau dia berada di lingkungan yang serius, wah pasti bosan dia. Seperti itu. Nah, kita mengenali karakteristik anak itu supaya kita bisa kemudian memplanning anak kita itu nanti seperti apa. Yang harus kita support itu di sisi mananya, kayak begitu. Oh, anak ini sukanya berbagi. Anak saya kebetulan yang ini suka sekali berbagi. Kayak begitu. Dia juga tipikal kalau dalam bahasa psikologi modern kan dianggapnya ini ya punya tipikal sanguinis. Dia itu nggak bisa kalau sendirian, bukan tipikal lonely kayak gitu. Jadi kalau dia nggak punya teman itu bingung. Oh, aku nggak boleh main sama itu, udah bingung dia, sudah gelisah gitu ya. Karena dijauhi teman-temannya itu udah bingung. Nah, ini menjadi treatment kita bagaimana nanti dia harus berlaku dengan teman-temannya. Nah, bagaimana kemudian menyelesaikan konflik dengan teman-temannya itu juga kemudian menjadi
pemahaman kita sebagai orang tua supaya kita nanti tidak bingung ketika anaknya bermasalah di sekolah, kita nggak tahu ngapain, tiba-tiba orang tuanya yang maju, ya sering ya begitu ya. Nah orang tuanya yang maju tanpa tahu sebenarnya duduk perkaranya seperti apa. Kadang-kadang anak-anak itu kan kadang-kadang ke orang tua itu nggak jujur juga, ya begitu. Gini apa betul? Nah banyak ya. Ya kalau anak saya ini kadang-kadang dia tuh suka kaget kok. Kok Umi tahu? Dia nggak tahu kalau ibunya ini adalah seorang intelijen gitu ya. Wong dia misalnya kan ada aturan bahwa makan mie instan 1 minggu sekali, gitu kan, ada batasan. Nah, dia cheating gitu ya. Dia mencoba untuk kemudian nggak patuh. Kok ibunya tahu? Ayo kamu kemarin kan sudah makan mie. Kok Umi tahu? Nah kita kan tahu dari bekas-bekasnya ya kan, dari baunya dan sebagainya. Nah inilah keistimewaan ibu. Jadi ketika kemudian anak-anak itu tahu bahwa kita itu bisa diandalkan, bahwa kita itu adalah tempat untuk berbagi dan sebagainya, maka anak-anak ketika ada masalah datangnya ke kita, bukan kepada komunitas, bukan kepada komunitas yang dalam tanda kutip ya, yang buruk tadi itu, karena dia mendapatkan tangki kasih sayangnya tadi itu sudah terpenuhi di rumah. Dia nggak butuh lagi keluar untuk mencari itu. Keluar ya hanya untuk sosialisasi, ya ini memang sebuah kebutuhan ya, untuk manusia sebagai makhluk sosial gitu ya, kita butuh berteman dan sebagainya. Nah sehingga perlu kita tahu visi misi kita itu dalam mendidik anak seperti apa, itu perlu, sehingga tidak mudah untuk dicampur tangani oleh pihak lain. Nah sering juga kemudian yang terjadi adalah ini kurangnya komunikasi ya antara orang tua dan anak. Kalau kemudian anaknya tuh tipikalnya introvert, yang dia tuh nggak suka cerita, ini kan harus orang tuanya nih yang harus bisa mendesain cara supaya anaknya itu bisa dekat dengan dia. Bisa jadi diajak jalan-jalan berdua saja, me time dengan anak yang ini kayak begitu. Jadi kencan berdua dengan anaknya. Ya. Kadang-kadang anak-anak semacam ini kan dia tidak suka bercerita, tetapi body language-nya itu bercerita banyak, kayak begitu. Kesukaannya apa, kayak begitu ya. Dia nggak cerita. Kalau yang tipikal yang suka cerita kan, aku suka es krim yang ini dan sebagainya kayak gitu ya. Aku pengen ini, pengen itu. Enggak. Tapi kalau anak semacam ini dia langsung pada tindakan biasanya. Nah, supaya kita komunikasinya jalan. Nah orang tua ini harus paham juga gitu ya, bagaimana berkomunikasi dengan tipe anaknya. Anak-anak kan walaupun kembar identik pun kadang-kadang nggak sama, gitu kan? Tipikalnya nggak sama. Nah begitu juga kemudian karena sibuknya orang tua, ya kesibukan yang sangat padat, sehingga kedekatan dengan anak ini tidak terbangun, gitu. Nah, berangkat pagi, pulangnya malam, gitu ya. Nah, itu kadang-kadang nggak terbina, gitu ya, tidak terbina quality time-nya. Nah, ini yang terjadi. Yang terutama yang sedang akan kita bahas ini adalah berkaitan dengan pola asuh, ya, pola asuh yang keliru. Ya, mungkin kita pernah dengar juga ada beberapa macam pola asuh ya. Pola asuh yang otoriter, yang orang tuanya pokoknya isinya perintah gitu ya. Kalau nggak dilakukan dapat gepukan, misalnya kayak begitu. Ada yang tipikal kayak begitu. Ada yang tipikal, ya kalau sekarang lagi rame itu yang sedang dibicarakan ya, karena membentuk anak-anak yang jadi generasi strawberry. Generasi strawberry. Ada yang tahu generasi strawberry itu apa? Ada? Gampang stres. Kenapa? Gampang stres. Oke, ada lagi? Udah depresi ya. Udah depresi. Terus apa lagi? Strawberry itu kan cantik nih bentuknya, ya, bagus kayak gitu, ceria kayak gitu. Tetapi ketika kemudian diremet gitu, mudah hancur kayak begitu. Nah, generasi strawberry kenapa disebut sebagai generasi strawberry? Ya kan itu tadi, dia dari sisi ketahanan ujinya itu lebih rendah. Jadi mudah stres tadi itu. Ketika ada masalah stres. Yang kemarin terjadi di UGM itu
ada anak kuliah yang dia pas pada waktu ada ini sedang ada di lab gitu ya, di lab biologi, bahan untuk uji labnya ini entah kalau tidak salah kodok atau ikan gitu ya, itu mati kayak begitu, stres ya, bunuh diri hanya gara-gara itu tadi. Belum lagi yang satunya lagi, ini kasus yang lainnya juga di yang sama ya, di lembaga yang sama gitu ya. Dia bikin laporan, laptopnya belum sempat di save, laptopnya mati, stres, bunuh diri juga, kayak gitu. Kalau kita dulu gimana Bu? Apakah kita mudah seperti itu? Enggak. Kita cari akal kan gimana caranya supaya tugas tetap bisa selesai kan gitu. Kalau kodoknya mati ya cari lagi, ya toh. Kok gara-gara kodoknya mati kok ikutan mati gitu. Kalau kemudian laporannya sudah buahnya belum sempat di-save, paling ya kesel ya gitu ya. Ya Allah, wis rong jam lain nulis gitu ya, belum sempat di-save, ya terpaksa harus diulang lagi, ya kan? Harus menghabiskan 2 jam lagi untuk kemudian memulai lagi, kayak begitu. Jadi strong gitu ya kita itu, banyaknya ujian semakin strong. Tetapi anak-anak yang generasi strawberry tadi itu yang terjadi adalah mudah putus asa. Nah, kenapa kok anak-anak ini mudah putus asa? Ternyata adanya pola asuh, apa yang disebut dengan namanya helikopter parenting. Ada yang pernah dengar helikopter parenting? Helikopter parenting ini adalah sebuah pola asuh gitu ya, sebuah pola asuh bagaimana orang tua itu terlalu khawatir terhadap anaknya. Sidik-sidik ada masalah, orang tuanya yang maju. Sidik-sidik ada masalah, orang tuanya yang maju. Ya begitu. Sehingga anak ini tidak dididik untuk mandiri. Anak-anak ini taunya beres. Dia nggak pernah diajarin untuk problem solving. Kalau ada masalah harus diselesaikan kan gitu. Nah, anak-anak yang dididik dengan helikopter parenting tadi itu menjadi anak-anak yang lembek tadi itu. Nah, sehingga kenapa kok kemudian angka mental illness gitu ya itu semakin banyak. Anak mudah depresi, anak kemudian jadi kalau ada kawan saya Dr. Widya yang psikolog itu, beliau mengatakan bahwa kasus yang datang ke beliau itu anak-anak yang mudah sekali depresi, kemudian apa hasilnya? Menyakiti diri sendiri, kayak begitu. Jadi suka jilat-jilat sendiri gitu ya tubuhnya, kayak gitu. Itu yang terjadi karena mereka tidak memiliki konsep bagaimana menyelesaikan masalah. Mereka sudah pada fase kemudian sampai menyakiti diri sendiri. Nah ini kita fokus kepada pola asuh yang salah. Okay? Nah, saya mengambil 3 definisi saja gitu ya dari definisi pola asuh ini gitu ya. Jadi kalau menurut KBBI itu yang namanya pola asuh itu ya cara mendidik. Singkatnya adalah cara mendidik. Ini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang disebut sebagai pola asuh itu adalah cara mendidik. Nah, kalau menurut seorang psikolog gitu ya, psikolog klinis dan perkembangan namanya Diana Baumin gitu ya, beliau menyatakan bahwa yang namanya pola asuh itu merupakan parental control ya, yaitu apa? Bagaimana orang tua mengontrol, membimbing, mendampingi anak-anaknya untuk melaksanakan tugas-tugas perkembangan menuju proses pendewasaan. Nah, jadi memang fungsinya adalah bagaimana dia mendampingi, dia membimbing, dia mengarahkan selama proses dia itu menjalani tugas-tugasnya menuju kepada kedewasaan. Anak-anak ini kan secara alamiah gitu ya, semakin usianya bertambah ya maka tugas-tugasnya dia, baik dia secara individu maupun nanti dia sebagai makhluk sosial itu juga bertambah. Gitu ya. Nah, anak-anak yang kelas SD dengan SMP dengan SMA tentu tugasnya secara sosial juga akan berbeda. Ya, mereka sudah mulai dilibatkan di dalam aktivitas di kampung misalnya seperti itu, atau di kelasnya ya, di sekolahnya dan sebagainya. Itu adalah pembentukan supaya anak-anak ini nanti ketika nanti dewasa itu sudah siap dia menjadi bagian dari masyarakat. Nah, ini yang dikatakan oleh seorang psikolog
klinis dan perkembangan gitu ya. Kemudian definisi yang ketiga saya ambil dari juga seorang psikolog, juga seorang penulis gitu ya. Ini namanya John W. Satrop gitu ya. Beliau mengatakan bahwa pola asuh adalah cara atau metode pengasuhan yang digunakan oleh orang tua gitu ya dalam apa? Dalam mengajarkan anak-anaknya dapat tumbuh menjadi individu-individu yang dewasa secara sosial. Karena nanti mau tidak mau kita nanti itu hidup di dalam masyarakat, ya berarti itu harus disiapkan. Kita tidak hanya hidup di rumah saja. Kita nanti butuh beli gas, ya berarti kan berhubungan dengan orang lain. Kita butuh beli apa di toko, butuh berkomunikasi dengan orang lain. Nanti ketika dia sudah dewasa harus bekerja, juga berinteraksi dengan orang lain. Ini juga harus disiapkan. Jangan sampai kemudian ketika dia menjadi pekerja gitu ya, kadang-kadang jadi orang pekerja yang nyebelin gitu ya, suka ngerepotin temennya kayak begitu ya, ada yang semacam itu karena dia terbiasa di rumah diladenin. Begitu dia sampai di dunia kerja, dia memposisikan diri yang sama, padahal siapa lu gitu kan, temennya kan bilang begitu, siapa lu, oh kita posisinya sama sebagai pekerja, kok senang nyuruh-nyuruh kayak begitu ya. Nah ini bisa nanti dia akan menjadi troublemaker di tempat lain kalau orang tua tidak menyiapkan diri anak-anak kita menjadi anak-anak yang kredibel gitu ya, secara individu maupun sosial. Nah penyebab pola asuh yang keliru gitu ya, kalau kemudian kita lihat tadi berhubungan dengan tadi adanya krisis orang tua dan anak tadi adalah berkaitan dengan kurangnya ilmu parenting atau mendidik anak yang tadi gitu ya, sehingga orang tua tidak tahu bagaimana mentreatment anak-anaknya, bagaimana anak usia sekian gitu ya, misalnya nanti saya membagi bahwa anak-anak itu harus dikondisikan sesuai dengan umurnya. Jadi ada pra-mumayyiz, ada mumayyiz, dan kemudian balik. Nanti masing-masing itu treatmentnya berbeda. Ya, bagaimana anak yang masih 0 sampai 7 tahun itu kan tentu berbeda treatmentnya dengan anak yang antara 7 sampai 14 tahun gitu ya. Berbeda pula nanti treatmentnya ketika anak sudah balik usia 15 tahun ke atas ya begitu. Nah, ini yang membedakan ya, kurangnya ilmu parenting sehingga orang tua ya tidak tahu bagaimana anak-anaknya ini tadi. Ya pokoknya yang penting tak kasih makan, tak sekolah nih kayak begitu ya. Nanti bar bimbo kayak gitu ya. Pendampingan anak-anak, bagaimana dia menyelesaikan masalahnya dengan temannya, bagaimana memposisikan anak-anak itu supaya misalnya belajarnya itu bisa disiplin dan sebagainya, ini tidak ada. Sehingga kalau yang mungkin ada yang berprofesi sebagai guru kadang-kadang suka suka pusing, dikasih PR nggak dikerjakan, ya kan? Dikasih tugas-tugas juga tidak ada yang beres kayak begitu. Setelah ditanya, ternyata di rumah memang tidak ada komunikasi dengan orang tuanya. Kalau ataupun misalnya ada orang tua yang dia sering mencoba bertanya sama anaknya, kadang-kadang kan ada tipikal anak itu yang memang ditanya, ada PR nggak dek? Kayak gitu ya, nggak ada. Tahu-taunya besok dia disetrap, ya kan? Ya ini berarti anaknya kita harus tahu juga kenapa kayak begitu ya. Nah ini ternyata kadang-kadang berkaitan dengan anak-anak itu dengan pelajaran itu asik apa enggak, itu juga berpengaruh. Dia merasa excited, dia merasa senang dengan pelajaran, dia itu juga termotivasi untuk mendalaminya. Ini kejadian sama anak saya juga gitu ya, ketika di sekolah pernah kejadian kayak gitu. Ada PR enggak ada kayak gitu. Tahu-tahu dia kena hukuman gitu ya. Nah itu sering terjadi. Tapi begitu kemudian mendapatkan sekolah yang tepat, sekarang kemudian dia merasa happy kayak gitu ya, merasa senang dengan lingkungannya. Dia malah kemudian punya inisiasi sendiri gitu ya, misalnya minta tolong dikirimkan buku tentang ini gitu. Karena nanti aku akan muhadharah gitu ya. Jadi latihan public speaking gitu ya. Untuk menyampaikan sesuatu kayak gitu. Dia sudah punya inisiasi sendiri. Tidak kemudian perlu kita bantu, sudah tumbuh sendiri. Karena dia merasa di situ happy. Kayak gitu. Nah, kita mensuasanakan supaya anak-anak happy ini kadang menjadi challenge-nya di situ, menjadi tantangan kita. Ya, supaya kita bagaimana anak-anak ini
mampu belajar dengan senang. Nah, ini yang menjadi PR kita bersama, baik sebagai orang tua maupun mungkin para guru ya, para guru di sekolah gitu ya. Karena kalau guru itu kan kadang-kadang dituntut untuk segera menyelesaikan materi ya, kurikulum, sehingga kadang-kadang sisi-sisi itunya tidak tergarap gitu. Nah, kemudian yang kedua adalah bahwa orang tua itu belum menjadi role model bagi anak-anaknya. Bahwa anak itu sejak usia pramumayis sampai mumayis itu adalah fase-fase dia itu mengcopy paste, dia itu meniru. Kalau umur apalagi di golden age gitu ya, umur 5 tahun ke bawah gitu, yang dia tingkat menirunya itu sangat presisi gitu ya, itu maka hati-hati kita, baik perkataan, ucapan kita gitu ya, kemudian perbuatan kita itu bisa kemudian di copy paste persis. Kalau orang tuanya suka joget-joget TikTok, anaknya pasti nanti juga ikutan. Iya, betul kayak gitu. Kalau anaknya, orang tuanya itu suka kemudian berkata-kata yang kasar, nanti yang keluar begitu. Ini kejadian sama teman-teman anak saya gitu ya. Ada teman-temannya itu yang kalau ngomong tuh kasar. Setelah kemudian kita tahu bahwa ternyata orang tuanya itu suka ngomong kasar, suka menggunakan kata-kata yang tidak asal. Pernah kemudian ini menjadi apa? Menjadi racun buat teman-temannya yang lain, termasuk anak saya juga sempat terkontaminasi dengan kata-kata sidik-sidik mengumpat, sidik-sidik mencaci maki. Sempat itu terjadi. Tetapi karena kemudian kita di rumah itu sudah punya sebuah kesepakatan, kalau ngomong buruk, ya itu harus ada sanksinya. Kalau anak saya kasih cabai. Itu kesepakatan kami. Dan kalau ibu-ibu monggo, terserah masing-masing kan punya cara mengkondisikan anaknya ya begitu. Saya kasih cabai, kayak gitu. Nah, kakak-kakaknya, ada ini, kayak begitu ya. Nah, akhirnya itu bisa ngerem dia untuk kemudian tidak terbiasa mengucapkan kata-kata buruk, kayak gitu. Karena kalau kemudian orang tuanya tidak aware gitu ya, orang tuanya itu tidak sigap bahwa loh, kok anakku ngomong kasar, dia membiarkan, ya itu akan berlanjut nanti seperti itu. Nah, ini butuh orang tua gitu ya, menjadi role model bagi anak-anaknya. Kalau pengen anak-anaknya itu menjadi solih-solihat, maka orang tuanya dulu yang harus solih-solihat. Pengen anaknya rajin sholat, ya orang tuanya dulu yang harus rajin sholat. Nyuruh anaknya, ayo sholat, bapak ibu ya sholat-sholat. Kira-kira gitu ya. Nah, jadi role model, orang tua itu harus menjadi role model. Nah, kalau kemudian sampai kemudian ada pola asuh yang keliru, ada kemungkinan bahwa role modelnya ini masih belum benar, kayak begitu. Ya, orang tua belum menjadi role model bagi anaknya. Ya, yang ketiga bisa jadi gitu ya, orang tua itu tadi karena tidak memiliki informasi terkait dengan bagaimana tata cara parenting yang baik ala Rasulullah seperti apa dan sebagainya. Yang dikopas adalah tata cara parentingnya orang tua yang dahulu, gitu nih. Anaknya supaya nggak main dibondo. Tahu dibondo? Diikat gitu ya. Saya pernah alami itu dulu masa kecil saya. Jadi karena saya suka main sama teman-teman gitu, kadang-kadang kan sampai melipir jauh sampai ke sungai dan sebagainya. Orang itu kan khawatir sebenarnya. Kekhawatiran itu tidak kemudian dikomunikasikan dengan dek, kalau main sampai jauh di sana nggak ada orang tua itu bahaya, nggak disampaikan informasi itu. Ngerti apa? Kita pulang dicari nggak ada, pulang kemudian dibontok, ya seperti itu, nggak boleh lagi kayak gitu. Apalagi kalau orang tua sudah ini ya sibuk gitu ya, harus masak, harus ini dan sebagainya. Nah pernah gitu ya, kalau nggak gitu ikatnya di mana? Di tiang kayak begini. Selama ibunya masak kita diikat di tiang, gitu ya. Karena tahu anaknya itu nggak bisa diem, kayak begitu. Nah, kalau parenting sekarang kan nggak begitu, ya. Nah itu bisa kena KDRT nanti, ibunya. Bisa laporkan tetangganya. Ya, itu harus ada komunikasi dengan anak-anaknya. Nah, pernah anak saya juga begitu. Anak saya juga tipe kayak karena nggak bisa diem tadi. Tahu-tahu mulai kledes gitu ya, ternyata main di sungai kayak begitu kan.
Nah, sungai ya walaupun tidak dalam, tapi kan kita tahu bahwa kalau tidak ada orang tua yang mengawasi ada kemungkinan bahaya. Ya harus kita sampaikan begitu. Jadi ketika misalnya dia mau harus izin dulu kayak begitu, izin. Siapa yang ada di sana? Kita harus investigasi. Teman-temannya siapa saja, ada orang dewasanya apa enggak dan sebagainya. Itu harus kita tahu kayak begitu. Kalau enggak ada, ya enggak kita kasih izin. Walaupun dia mungkin ya enggak suka gitu ya. Tetapi ini adalah penjagaan kita kepada anak-anak. Anak-anak harus tahu kenapa kok kita melarang. Bukan hanya sekedar melarang, tetapi dia tahu alasannya. Ya begitu. Misalnya ambil uang. Ya kadang-kadang kan kita habis beli sayur, terus kemudian geletak-geletak ya, apa namanya, kembaliannya dan sebagainya kayak begitu. Nah, kalau anak tidak tahu masalah izin, ini bisa aja kemudian dia suka ngambil tanpa izin. Itu juga harus kita sampaikan, harus dikasih tahu anak-anak ini. Ada hal-hal yang harus dia minta izin, ada yang dia tidak perlu minta izin. Ada baik dan buruk, ada yang boleh dan tidak, ada yang salah dan benar. Ini harus disampaikan. Jadi tidak sampai kemudian anak itu nggak tahu salahnya di mana, ujung-ujung kita hukum, ya begitu ya. Tangan ini, misalnya gitu, suka mencuri, kayak saya kasih label-label kayak begitu ya. Nah ini jangan sampai kemudian menjadi nanti luka pengasuhan yang sekarang sudah sering juga dibahas ya, luka pengasuhan karena label-label yang diberikan oleh orang tua, tapi dia sebenarnya nggak tahu salahnya di mana karena tidak ada komunikasi tadi itu, jadi gitu. Ya, sehingga oh gitu. Bunda-bunda, mohon maaf sekali kalau Ustazah lagi tausiah, mohon didengarkan nggih. Jangan ngobrol sendiri, nanti tidak mengganggu teman yang lainnya. Mohon maaf sekali bunda-bunda. Nanti ada sesi tanya saya buat oh ada. Berarti sampai jam berapa saya? Oh jam 11. Oke, siap. Ya gitu ya. Belum lagi nanti dari sisi faktor ekonomi ya. Faktor ekonomi tadi ini agak saya percepat aja deh, masih ada beberapa slide. Nah, faktor ekonomi ini juga punya andil dalam pola asuh yang keliru tadi itu. Jadi orang tua karena sudah disibukkan gitu ya, disibukkan dengan yang namanya pekerjaan gitu ya, dari pagi sampai malam sebagainya, sehingga dia interaksinya dengan anak kurang. Nah ini menjadi masalah kita karena di sistem yang sekarang itu kita kan kadang-kadang memang dipaksa untuk mau tidak mau harus bekerja nih. Kalau nggak bekerja kita nggak bisa hidup, ya nggak bisa memenuhi kebutuhan kita. Makanya kalau kemudian kita ingat gitu ya nasihat daripada Syekh Mutawalli As-Sa'rawi ya, beliau adalah seorang ulama dan juga seorang mufasir dari Mesir. Itu beliau mengatakan bahwa harta itu adalah rezeki yang paling rendah, gitu ya. Harta itu adalah rezeki yang paling rendah. Sedangkan kesehatan itu adalah rezeki yang tertinggi. Katakan begitu. Harta adalah rezeki yang paling rendah. Kesehatan itu adalah rezeki yang paling tinggi. Anak solih itu adalah rezeki yang paling utama. Anak solih adalah rezeki yang paling utama. Tetapi ridhonya Allah itu adalah rezeki yang paripurna, yang paling sempurna. Tetapi kita dapati sekarang, berapa banyak orang yang untuk mendapatkan harta, dia kemudian lalai dengan kesehatannya. Gimana? Pagi, siang, malam dipakai untuk jualan misalnya seperti itu. Sekarang live 24 jam Ibu. Ya. Live 24 jam. Saya dulu terkaget-kaget. Bangun jam 3 lihat weker, kemudian ini loh kok sudah ada live gitu ya. Habis sholat gitu kan terus kemudian scroll loh kok ada yang live gitu ya. Itu dulu sempat terkaget-kaget, sekarang sudah yang biasa ya seperti itu ya. Sampai seperti itu. Nah, begitu juga karena harta, kemudian kadang-kadang kita melalaikan anak-anak kita. Kita lalai untuk kemudian membangun, mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang solih-solihan. Padahal kalau grade-nya tadi, harta tadi tingkatan yang pertama, ya kan, yang paling rendah. Kesehatan tingkatan level kedua, yang paling tinggi. Yang utama adalah anak solihat tadi itu. Tapi yang paling paripurna adalah ketika
Allah ridho dengan semua yang kita lakukan. Nah, berapa banyak kemudian harta itu yang dicari oleh kita selama ini itu justru kemudian mengabaikan keridhoannya Allah. Kita jualan misalnya tidak mempertimbangkan halal haram produk yang kita jual, ada nggak yang semacam itu. Nah, termasuk juga misalnya sekarang banyak ya produk-produk duplikat gitu ya, dia pakai brand yang sama tapi kemudian sebenarnya duplikat. Itu kalau kemudian dalam fikih muamalah nggak boleh, nggak boleh. Jadi banyak nih barang-barang palsu, jadi sanes KW, jadi palsu itu jadi dia menggunakan brandnya sama persis gitu ya, tetapi sebenarnya bukan produksinya bukan dari si brand ini tadi. Kalau KW itu kan dia bisa jadi dari dari produsen yang sama tetapi grade-nya yang berbeda, ya begitu ya, grade-nya yang berbeda. Nah, kalau ini sudah pakai brandnya sama tetapi dengan harga yang bisa jatuh lebih murah, ya begitu. Nah, itu bisa masuk kategorinya tidak ada izin kan, seperti itu, tidak boleh. Nah, sehingga karena harta yang posisinya sebagai harta terendah tadi, kita bisa melupakan 3 hal yang lainnya: kesehatan, anak solihah, dan juga benar ridhonya Allah. Nah, ini yang balik, harusnya ridhonya Allah dulu yang dicari. Kalau ridhonya Allah yang dicari, insya Allah anak kita akan menjadi anak-anak yang solihah. Karena apa? Kalau kita mencari ridhonya Allah, bekerjanya adalah bekerja yang tidak melanggar syariat. Harta yang terkumpul itu menjadi harta-harta yang berkah. Anak-anak kita diberikan makanan yang thayyib, yang bisa dijaga dari sisi kebaikan ininya, sumbernya, sumber pendapatannya. Nah, jadi kalau kemudian ridhonya Allah dulu yang kita cari, semuanya akan kita dapat insya Allah. Keberkahan dari hartanya dapat, anak-anak yang solihah dapat, hartanya juga dapat tadi itu. Insya Allah seperti itu. Nah, kita sekarang sedang balik-balik gitu kan. Nah, ini yang terjadi. Nah, sehingga kalau kemudian faktor ekonomi ini bisa kemudian mempengaruhi juga pola asuh yang keliru, ya, termasuk memanjakan anak, keluarga yang tidak harmonis, dan juga kemudian kurangnya bonding antara anak dan orang tua. Nah, ini sehingga muncullah berbagai macam krisis ya antara orang tua dan anak gitu ya. Nah, bagaimana sebenarnya posisi anak di dalam Islam? Kalau kemudian kita lihat di beberapa nas gitu ya, itu dikatakan bahwa anak itu bisa sebagai kabar gembira, anak itu bisa kemudian sebagai nah, ada 4 gitu ya. Anak itu bisa sebagai kabar gembira, anak itu bisa sebagai perhiasan dunia gitu ya. Anak itu juga bisa sebagai ujian, ya, ujian atau fitnah. Yang keempat, anak itu bisa menjadi musuh bagi kita. Nah, ini kadang-kadang kita itu bisa terjebak di antara salah satunya itu. Kalau kemudian dikatakan sebagai bahwa anak itu sebagai kabar gembira, itu ada di dalam surat Al-Furqan ya, surat ke-25 ayat 74. Di sana ini sering kita baca sebagai doa ya. Rabbana hablana dzurriyyatina qurrata a'yun lil muttaqina imama, ya gitu. Ini yang sering kita pakai sebagai doa untuk anak-anak kita, ya begitu ya, keluarga kita. Ya Allah, ya Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun, ya gitu ya Allah, anugerahkan kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, ya begitu ya, sebagai qurrata a'yun, sebagai penyenang hati kami. Jadi makanya ketika kemudian anak lahir itu kan biasanya senang ya. Kita bahkan kemudian kalau pasangan-pasangan yang baru memiliki putra gitu ya, pertama kali itu biasanya langsung dunianya hanya berputar untuk anaknya gitu ya.
pulang kerja digulai anak ibu wis ora digagas ya toh. Seperti itu. Begitu juga dengan ibunya, dunianya adalah dunia anaknya, karena ini menjadi yang tadi sebagai kurota ayun tadi itu penyenang gitu ya, penyenang hati bagi para orang tua. Nah, sehingga kalau kemudian kita lihat memang anak itu kadang-kadang menjadi penyerang dan memang menjadi apa ya, ketika pernikahan itu kan salah satunya adalah tujuannya untuk memiliki keturunan. Makanya ada yang di sini pejuang garis 2. Oh ada, alhamdulillah ya. Insya Allah Allah akan berikan nanti pada saat yang tepat kayak begitu, okay? Nah ini juga artinya bahwa yang namanya anak ini ketika kemudian Allah memberikan, ya, memberikan itu sebagai karunia, sebagai hadiah. Nah, kalau sudah hadiah kan senangnya, suka senang ya begitu. Nah ini kemudian kalau kita lihat juga bahwa yang namanya kabar gembira gitu ya, itu sebagaimana dulu misalnya Nabi Ibrahim, beliau sudah sekian lama menginginkan keturunan sampai kemudian diberikan putra Nabi Ismail duluan kayak begitu ya. Nah kemudian juga Nabi Zakaria itu juga sama. Nabi Zakaria juga sama itu di dalam surat Al-Maryam gitu ya, itu kan ada kisahnya gitu ya. Beliau juga sama dengan istrinya itu menginginkan keturunan tapi lama tidak mendapatkan sampai kemudian ada Nabi Yahya yang kemudian dilahirkan gitu ya dari keluarga Zakaria kayak begitu. Nah, kemudian yang kedua adalah sebagai perhiasan dunia tadi itu. Ya, itu ada di dalam surat Al-Kahfi ayat 46. Di sana dikatakan bahwa harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan. Ya. Al-malu wal banun zinatul hayatid dunya ya. Harta dan anak-anak itu sebagai zinah gitu ya, sebagai bukan zina nih. Zina itu artinya perhiasan. Ya. Bukan zina perzinaan gitu bukan, tetapi zina itu dalam bahasa Arab artinya perhiasan kehidupan dunia. Tetapi amalan-amalan yang kekal lagi salah adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan. Nah artinya bahwa kemudian kalau kita melihat di sini bahwa memang sesuatu yang menyenangkan, kalau perhiasan kan sesuatu yang menyenangkan. Suka apalagi kalau anaknya lucu gitu ya, suka dipamer-pamerin ya toh. Nah, misalnya anaknya sudah bisa apa gitu ya, suka, orang tua kan senangannya suka membanding-bandingkan gitu. Oh anakku iso bicara usia sekian, anakmu iso apa? Gitu kayak Masya Allah, saking senengnya gitu ya, bahwa ini adalah perhiasan dunia tadi. Ya, kasihan anaknya yang dibanding-bandingkan. Nah, kemudian yang ketiga adalah bahwa anak itu adalah sebagai fitnah atau ujian. Ya, innamal amwalakum wa auladukum fitnah, bahwa sesungguhnya hartamu dan juga anak-anakmu itu adalah sebagai ujian bagimu, dan di sisi Allah lah pahala yang besar. Nah, anak itu juga bisa menjadi fitnah, bisa menjadi ujian. Orang tuanya sudah solihat, anak ya Allah, bandelnya minta ampun. Ada kayak begitu. Jadi memang kadang-kadang walaupun sudah didoain, sudah dikasih parenting yang bagus dan sebagainya, anaknya memang masih tetap bandel, itu berarti memang ujian bagi orang tuanya. Ya. Nah kalau seperti itu ya bersabar, kayak gitu. Ya, memang pahalanya di situ. Bersabar tadi itu bagian menjadi orang-orang yang memiliki ujian tadi itu, dimanapun dia berada. Nah, kemudian yang keempat adalah bahwa anak itu sebagai musuh. Anak-anak itu bisa sebagai musuh bagi orang tuanya. Ini ada di dalam surat At-Taghabun ya, At-Taghabun ayat 14 di sana dikatakan bahwa wahai orang-orang mukmin, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Ya. Maka berhati-hatilah terhadap mereka, dan jika kamu memaafkan dan tidak memarahi serta mengampuni mereka, maka sesungguhnya Allah itu adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, ini juga bagian dari yang ketiga tadi gitu ya. Jadi ini ada menyambung gitu ya. Jadi bahwa anak-anak itu bisa menjadi musuh-musuh kita. Kadang-kadang tadi yang tadi saya sampaikan, ada yang di kasus di Sidoarjo tadi ya,
sudah disekolahkan, sudah dididik, dikasih penghidupan yang baik. Setelah lulus S2, kemudian apa? Bisnis orang tuanya dirampas, orang tuanya diusir. Jadi musuh bagi keluarganya. Termasuk yang tadi ibunya diparang tadi di Makassar tadi itu, ibunya diparang. Ada juga seorang anak yang gara-gara pulsa gitu ya, nggak dikasih pulsa, kemudian orang tuanya digebukin, kayak gitu. Ini anak-anak yang sudah kecanduan gadget, sudah kecanduan game online biasanya, itu menjadi anak-anak yang jadi kurang ajar sama orang tuanya. Kalau dia mau pakai uangnya sendiri, monggo gitu ya. Tapi kalau ketika dia masih menggantungkan diri pada orang tua, terus kemudian seperti itu, nah ini jadi musuh tadi itu, jadi musuh bagi orang tuanya. Nah, lantas bagaimana kemudian kita melihat pola asuh dalam pandangan Islam? Maka yang pertama kali dilakukan adalah membentuk atau mengajarkan akidah sejak dini. Ini ada di dalam surat Luqman ya. Surat Luqman kan banyak bercerita tentang bagaimana parentingnya Luqman kepada anaknya. Nah, di dalam surat Luqman ayat 13 di sana dikatakan wa isqala gitu ya, isqala Luqman li ibnihi wa huwa ya'iluhu ya bunayya la tusyrik billah ya. Dikatakan dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya untuk memberikan pelajaran kepada si anak ini tadi, dia mengatakan, wahai anakku, la tusyrik billah, janganlah kamu gitu ya, janganlah kamu tusyrik, menyekutukan Allah ya. Ini adalah pendidikan sejak dini. Itu adalah yang pertama kali harus ditanamkan pada anak-anak adalah tentang akidahnya. Tidak boleh menyekutukan Allah. Karena kita sebagai seorang muslim ya, maka pendidikan akidah ini harus kita tanamkan sejak dini pada anak-anak kita. Bahkan sejak pramumayas juga sudah harus kita sampaikan. Anak-anak kita sudah mulai kita stimulan bahwa misalnya habis nyatain gitu ya, dengan bismillah dulu misalnya seperti itu. Alhamdulillah setelahnya, Masya Allah ya dia Alhamdulillah masih bisa nenek misalnya seperti itu. Itu bagian dari membiasakan anak-anak itu sudah terbiasa mendengar nama Allah diucapkan oleh orang tuanya, supaya kemudian dia bisa meresap dalam sanubari anaknya. Dibiasakan seperti itu. Ibunya mau mengambil, mau meletakkan, pakai bismillah. Segala sesuatu, mau membikinkan makanannya, kalau sudah masak pasinya gitu ya, dengan bismillah. Kemudian diambilkan dari apa? Dari yang namanya hasil yang tidak sehat gitu ya. Dihasilkan dari hasil-hasil yang halal, dari orang tuanya yang halal dan sebagainya. Ini harus disampaikan. Supaya apa? Supaya anak-anak itu sudah terbiasa mendengar kata Allah itu sejak dini gitu ya. Sejak bayi sudah dibiasakan seperti itu. Nah, termasuk bagaimana nanti anak-anak pada waktunya gitu ya, itu nanti dipisahkan tempat tidurnya, kemudian diajarin untuk menutup aurat, dikenalkan untuk membaca Al-Quran. Kita itu umat muslim terbesar di dunia gitu ya. Tetapi dari sejumlah gitu ya. Tetapi tingkat buta huruf Al-Quran itu masih tinggi. Ya, artinya berarti masih banyak di antara kita itu masih banyak yang belum bisa membaca Al-Quran. Nah, anak-anak kita itu nanti dibiasakan untuk mengenal Al-Quran sejak dini. Kemudian yang kedua adalah mengajarkan adab. Ini kalau tadi saya sampaikan contoh bahwa ada anak yang tidak punya adab terhadap gurunya, ada juga yang tidak punya adab terhadap orang tuanya, banyak ya. Ya saking orang tuanya itu saking sayangnya gitu ya. Anak-anak itu kadang-kadang sama orang tua itu nggak punya adab. Kalau ngomong itu nggak memiliki apa ya, tidak memiliki rasa kasih sayang kepada orang tuanya, kayak gitu. Kayak merintah kadang-kadang sama orang tuanya. Enten buatan itu, oh dan banyak kayak gitu. Padahal kita sebagai orang Jogja gitu ya, yang katanya Anda pasor gitu ya, kita memiliki yang namanya unggah-ungguh itu, mbah-mbah kita dulu itu sudah memberikan tauladan seperti itu. Bahkan Islam sendiri itu juga ada.
Nah, sehingga anak-anak ini harus diajarkan adab itu sejak kecil juga. Sehingga nanti ketika dia besar, ketika dia bertemu dengan orang yang lebih besar, orang gurunya gitu ya, itu juga memiliki unggah ungguh, punya adab. Kalau kalau berbahasa itu yang sopan kayak begitu. Bagaimana kemudian mentreatment atau memperlakukan orang lain yang baru kita kenal. Nah, itu kan ada juga tata caranya. Nah, kalau orang-orang sekarang itu kan dengan orang yang baru kita kenal aja kadang-kadang udah kelihatan arogansinya gitu ya. Nah, ini yang tidak kita harapkan gitu ya terjadi pada anak-anak kita. Nah, ini juga masih menyambung gitu ya, bahwa di dalam surat Luqman 14 di sana dikatakan bagaimana pengajaran Luqman kepada anaknya, dan kami perintahkan kepada manusia agar mereka itu berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Nah, ini di sini juga dijelaskan bahwa anak-anak ini sudah dibiasakan untuk apa? Berbakti kepada orang tuanya. Birrul walidain itu sudah ditanamkan sejak kecil, menghormati orang tua, ya begitu. Jadi walaupun kita nanti pada masanya misalnya anak-anak sudah balik ya, artinya sudah remaja, itu biasanya kita treatmentnya adalah memperlakukan mereka seperti sahabat, ya, mengajak mereka berdialog dan sebagainya. Tetapi kalau anak ini memiliki adab, dia tidak akan mudah untuk kemudian misalnya jangkar nama orang tuanya gitu ya. Itu nggak akan terjadi karena ada rasa hormat kepada orang tuanya. Bagaimana dia memperlakukan orang tuanya itu sudah dididik sejak kecil. Nah, kemudian di dalam surat Al-Isra 23 sana juga dikatakan bahwa Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapamu. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya, serta ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Bahkan mengatakan saja nggak boleh. Ini cuma sebagai sebuah sebuah istilah gitu ya. Janganlah kita itu menyakiti kedua orang tua kita dengan perkataannya tidak asal, kayak gitu, dengan bentakan, dengan kata-kata yang kadang-kadang jelek gitu ya. Apalagi kalau kemudian cek ya. Apalagi kalau kemudian orang tua kita sudah sepuh ya. Kalau orang tua sudah sepuh itu kadang-kadang memang kembali lagi seperti anak kecil gitu. Nah, apa-apa serba salah kayak gitu ya. Saya lihat itu ada tuh di TikTok itu kalau nggak salah nih, seorang anak yang dia itu harus merawat orang tuanya sudah sepuh. Orang tuanya itu masya Allah dikasih makanan dibuang, dicaci maki dan sebagainya kayak begitu. Nah ini kalau orangnya nggak kuat, yang ngasuh, yang merawat nggak kuat, ini bisa saja kemudian keluar ya. Kadang-kadang keluar kata-kata yang kemudian bisa tidak asal. Jadi masalah, makanya orang yang merawat orang tua itu pahalanya besar. Dan Subhadis katakan bahwa kalau seorang muslim yang dia itu masih menjumpai kedua orang tuanya gitu ya, itu masih hidup, kok dia tidak mendapatkan pahala dari beliaunya gitu ya, maka sungguh merugi. Kenapa? Karena pahala merawat orang yang sudah sepuh tadi itu pahalanya sangat besar sekali. Ya begitu. Nah, kalau kemudian tadi ada beberapa kasus yang bahwa ada anak yang kemudian membawa orang tuanya, melempar orang tuanya ke panti jompo gitu ya, karena nggak mau merawat. Ya, ini bagian orang-orang yang melepaskan diri dari pahala yang besar tadi itu. Birrul walidainnya nggak dapat dia. Nah, ini sehingga kalau kemudian kita pahami, maka penting bagi kita untuk mengajarkan adab kepada anak-anak kita. Kemudian mengajarkan untuk menjaga komunikasi antara anak dan orang tua. Nah, ini kisahnya Nabi Ibrahim ya, di dalam surat As-Saffat 102 di sana dikatakan bahwa ketika gitu ya, maka ketika anak itu sampai pada umur sanggup
berusaha bersamanya, Ibrahim, ya, Nabi Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Nah, maka bagaimana pendapatmu? Dia, Ismail, menjawab, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan oleh Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Nah, ini termasuk aktivitas apa? Komunikasi. Hal yang tidak mudah. Ketika kemudian orang tua yang sudah lama tidak bertemu dengan anaknya, begitu ketemu, kemudian turun wahyu disuruh menyembelih anaknya. Gimana perasaannya? Sungguh tidak mudah. Nah, ini pun juga harus terjadi komunikasi itu tidak dengan anak ya, artinya dengan pasangannya juga harus dikomunikasikan dulu. Ketika Bunda Hajar itu terpaksa ditinggalkan di gurun yang entah berantah tidak ada orang di situ, karena Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk membawa Bunda Hajar ke sana gitu ya, dalam keadaan hamil gitu ya, dalam keadaan hamil. Bayangkan Bu, dalam keadaan hamil dipindah ke tempat yang tidak ada siapa-siapa, disuruh berusaha sendiri. Bayangkan kalau orang sekarang gimana, gitu ya. Itu suaminya bisa kemudian caci maki tetangganya, gitu ya. Nah, tidak ada istilah suami siaga ya di sini. Itu harus disampaikan, ini bahasa akidah, gitu ya. Ketika kemudian Nabi Ibrahim mengkondisikan istrinya harus berjuang sendiri seperti itu bagian dari penjagaan Allah. Akidahnya sudah disiapkan dulu, istrinya disiapkan dulu akidahnya, sampai kemudian beliau ridho untuk menjalani kehidupannya semacam itu. Plus ketika kemudian anaknya lahir, bahasa yang senantiasa dilakukan oleh ibunya adalah bahasa akidah. Bahwa kenapa kok bapaknya tidak ada di situ, itu kan bahasa akidah yang disampaikan. Bahwa wahyu Allah, perintahnya Allah menghendaki seperti itu. Ibunya menjaga supaya anaknya itu taat kepada Allah dan Rasulnya. Nah, sehingga apa yang terjadi ketika kemudian perintah itu datang kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih Nabi Ismail, yang terjadi ini tadi. Lakukan, wahai ayah, insya Allah aku termasuk orang yang sabar. Nah, ini nanti ujungnya adalah kembali ke nomor 1 tadi itu, tentang akidah yang ditanamkan kepada anak-anak sejak kecil. Sehingga ketika perintah Allah dan Rasulnya ya harus dilakukan, ya maka tidak ada penolakan di dalamnya. Nah, ini penting untuk kita kondisikan kepada anak-anak kita. Yang kemudian yang keempat, ini adalah memperlakukan anak sesuai dengan fase perkembangannya, ya, sesuai dengan fase perkembangannya maupun sesuai dengan karakternya. Nah, ini dibagi menjadi 3, ada pramumayyiz, ada mumayyiz, dan kemudian baligh. Ya, pramumayyiz itu usia 0 sampai 7 tahun. Ini adalah fase-fase anak belum sempurna akalnya. Dia harus senantiasa didampingi. Ini fase-fase intimate ya, sangat intim antara anak dengan orang tuanya, terutama ibunya. Fase-fase dia harus dinenenin, ya kan, harus diatur seperti itu. Itu fase-fase pada waktu menyusui, itu sambil kemudian bisa jadi di storytelling gitu ya. Walaupun anaknya belum bisa memahami, sering disebutkan nama Allah gitu ya. Kalau nggak begitu sambil murojaah barangkali gitu ya. Hafalan apa yang ibunya pengen disampaikan sambil nenenin seperti itu bisa. Ya, ini bagian dari membiasakan anak-anak terbiasa dengan itu tadi, kalimatullah kayak begitu ya. Terbiasa mendengarkan Allah gitu ya, di dalam telinganya. Ya. Anak-anak usia ini biasanya rasa ingin tahunya tinggi, keponya tinggi. Mereka tidak, karena belum memahami konsep resiko dan sebagainya, tabrak saja gitu ya. Kalau jalan gitu kan ya bisa kemana-mana gitu. Dia awas jatuh, cukup jatuh, tidak jatuh duluan. Kemudian rasa ingin tahunya tinggi, apa-apa dimakan, ya kan? Dirasain itu fase dia mengenali apa-apa benda-benda yang ada di sekitarnya. Ya, begitu itu fase-fase rasa ingin tahunya tinggi. Nah, fase ini juga tingkat memorinya itu sangat besar. Jadi hati-hati pada fase pramumayyiz ini untuk memberikan contoh, role model. Kalau kita terbiasa berkata buruk, nyontoh anaknya. Kalau kita kemudian terbiasa hal-hal yang tidak baik, anaknya nyontoh. Tapi kalau kemudian kita terbiasa dengan hal-hal yang baik, anaknya juga nyontoh.
Nah, kalau makan ayo deh bismillah dulu, misalnya seperti itu. Senantiasa kita biasakan begitu, ya nanti dia akan terbiasa begitu. Kalau dia nggak pernah dibiasakan kayak begitu, nanti dia canggung ketika sudah besar, tidak terbiasa hal-hal yang adab makan, adab ke kamar mandi, adab tidur dan sebagainya, itu tidak dibiasakan, yang anak-anak tidak tahu. Ini di fase anak usia 7 sampai 7 tahun. Nah, di masa inilah kemudian kita mulai memperkenalkan konsep diri kepada si anak. Jadi bagaimana kita mengenalkan Allah, kita berasal dari mana, mengenalkan profilnya Rasulullah. Makanya kan banyak buku-buku cerita ya, storytelling tentang Rasulullah, buku tentang aku bisa pakai kaos kakiku sendiri, ya kan, ada buku tentang itu. Aku sudah bisa pakai sepatu sendiri. Nah, aku sudah bisa melipat selimut sendiri dan sebagainya. Itu fase-fase ini dia sudah mulai diajarkan untuk konsep diri. Mana yang boleh, mana yang tidak, mana yang baik, mana yang buruk, ini sudah mulai diperkenalkan. Ini mana yang benar dan salah juga sudah disampaikan sama anak-anak. Misalnya ngajak anak-anak usia seperti bertamu. Nah, kita menunjukkan ada bertamu. Kadang-kadang ada orang tua yang bertamu anaknya kemana-mana kayak begitu dibiarin ya. Kadang-kadang sudah melihat gestur tuan rumahnya itu keberatan, tapi orang tuanya itu cuek. Ada yang kayak begitu? Jadi tuan rumah, gitu ya, gemes gitu ya. Itu seperti itu. Nah, ini juga harus dimulai diajarkan anak-anak adab bertamu seperti apa. Ayo adik nggak boleh seperti itu. Misalnya sudah mulai pegang-pegang yang lainnya dan sebagainya kayak begitu. Kita yang harus jalan ngambil anak kita. Anak ini belum tahu, tapi rasa keponya tinggi. Kalau orang tuanya nggak ngasih tahu ini boleh ini tidak, yang mereka nggak tahu. Ya, ini harus kebiasaan. Orang tua juga harus tahu nih adabnya bertamu. Nah, orang tuanya kalau nggak tahu adab bertamu ya anaknya nggak tahu juga, gitu kan? Nah, ini harus disesuaikan dengan ininya ya. Mereka sudah mulai tahu konsep nilai, ya, konsep nilai baik buruk, boleh tidak, salah dan benar, ini harus sudah dikenalkan. Kemudian masa mumayyiz. Masa mumayyiz ini adalah usia 7 sampai 14 tahun, di mana fase ini anak-anak sudah mulai memiliki pemahaman, sudah mulai bisa diajak bicara. Ya, diberikan banyak informasi. Ya, kalau tadi 0 sampai 7 itu baru role model ya. Kita yang mencontohkan, anak-anak meniru. Usia ini sudah mulai ditambahkan informasi-informasi yang lebih detail, ya, yang lebih banyak informasinya. Kenapa kok tidak boleh ya tadi ya, yang tadi saya contohkan, kenapa kok tidak boleh mandi di sungai tanpa pengawasan orang tua misalnya, dikasih alasannya kayak begitu. Nah, baik dan buruknya kenapa, pertimbangannya orang tua kenapa, seperti itu. Kenapa kok kemudian pakai baju, kenapa sih kok kalau keluar rumah harus pakai kerudung misalnya kayak begitu. Kalau anak-anak belum balik kan sebenarnya belum wajib untuk menutup aurat, tetapi kita membiasakan anak. Nah, ini kita sampaikan, Dek, nanti kalau seorang wanita solihah itu kalau ketika keluar rumah itu menutup auratnya. Nah, kita sampaikan bagaimana Islam memberikan rincian terhadap itu. Kita sampaikan dulu, walaupun masalah nanti mudengnya itu nanti sekian lama, tidak masalah, harus diulang-ulang, tidak apa-apa. Nah, yang terpenting ada pembiasaan dulu dan dia tahu informasinya. Tidak hanya sekedar cukup nanti sudah balik, adik wajib pakai kerudung. Kalau nggak boleh keluar, nah langsung ancaman yang keluar, gitu ya. Nah, jadi usia-usia ini sudah harus mulai disampaikan, ya, memiliki pemahaman. Ini butuh pengetahuan dan butuh untuk mengasah kompetensi, skillnya dia sukanya apa dan sebagainya, itu bisa kita asah di sini. Lingkungan teman itu juga bisa berpengaruh, gitu ya. Nah, di fase ini biasanya anak-anak sudah mulai membandingkan dengan temannya yang lain karena dia sudah berinteraksi lebih banyak dengan teman-teman sekolahnya ya. Dia tahu bahwa oh temanku jajannya itu dapat ini loh Mi 10.000 sehari atau ada yang 20.000 sehari, kok aku cuma 2.000. Nah, sudah mulai membandingkan sama temannya kayak begitu. Sudah membandingkan bahwa itu yang bagus, ini yang tidak kayak begitu. Nah, kadang-kadang sudah seperti itu. Tidak apa-apa, itu normal. Nah, kita orang tua itu mendampingi sesuai dengan kapasitas kita. Ya, kalau berkaitan dengan misalnya harta, kita ya
bisa jadi mungkin tidak bisa dibandingkan dengan temannya yang lain gitu ya. Ya kita ngobrol sama anak kita gitu. Dek, kalau kita Umi bisanya cuma ngasih uang saku sekian kayak begitu. Nah nanti kita bagi-bagi karena kan kita harus beli maam juga, kita harus biaya sekolah dan sebagainya. Nah, itu harus disampaikan supaya anak paham. Kapan hari ada teman saya yang anaknya itu bilang gini, apa namanya? Oh, Umi nggak punya uang, dia kan tinggal ambil di ATM nih, gitu. Iya, karena anaknya taunya bahwa Uminya kalau pengen uang itu ngambilnya di ATM. Nah, saya kasih saran, anaknya harus dikasih tahu prosesnya uang itu bisa sampai ke kita, itu harus dikasih tahu, ya begitu. Jadi anaknya paham bahwa kalau kemudian kita tidak bisa ngambil uang di ATM, itu berarti uangnya belum ada. Kenapa kok uangnya belum ada? Karena apa-apa gitu. Jadi anak itu sudah mulai tahu prosesnya uang itu hadir di kita itu kenapa, dari mana, bagaimana. How-nya itu kita kasih tahu ke anaknya, kayak begitu. Supaya anak paham. Dia nggak cuma paham bahwa ngerti ini ada kalau pengen sesuatu harus ada uang. Nah, ini blind nanti kalau seperti itu. Karena saya ada tetangga yang ngeluh juga, wah siki putune gitu ya, itu sedino ini 40 50.000 sedino buat jajannya. Dia pokoknya pengen doding semua dikasih. Nah ini pendidikannya tidak bagus, walaupun atas nama rasa sayang, tidak begitu, semua keinginan anak dikasih. Nah akhirnya yang kelimpungan orang tuanya toh. Iya kalau orang tuanya punya uang, kalau enggak. Itu pernah juga itu tetangga saya di desa sana, saya asli Madiun ya, jadi di desa saya itu ada dulu anaknya itu kalau pengen sesuatu itu sampai berani ngutang. Ada yang lewat gitu pentol, Pak De beli, padahal nggak punya uang gitu. Ibunya nggak ada gitu. Jadi sampai ibunya bilang bahwa Pak De nanti kalau anak saya ini disyarat aja. Nah ini biasa karena nyanyi utang. Iya, orang tuanya sendiri yang meng-ACC anaknya terbiasa utang. Nah ini juga tidak bagus gitu ya untuk mendidik anak-anak kita. Nah ini masa-masa seperti ini sudah mulai bisa diajak bicara, dipahamkan ya, perubahan fisik, emosi dan sebagainya ini menjadi challenging bagi orang tua ya pada fase-fase ini. Nah kemudian, usia akil balik ya, ini adalah usia 15 tahun ke atas, ini sudah dikategorikan akil balik. Nah, ini adalah fase mandiri di mana anak-anak yang seusia ini sudah memiliki gitu ya, sudah memiliki kemampuan dan siap untuk dipercaya. Makanya nanti pada fase yang memayis itu anak-anak sudah mulai diajarin tanggung jawab. Yang mulai hal kecil-kecil aja, misalnya setiap pagi ada ini ya apa namanya jam 5 itu menyalakan lampu, nanti habis subuh mematikan lampu. Nah itu dikasih tanggung jawab. Atau mungkin setiap hari Minggu ngepel. Nah, saya dulu biasanya sama orang tua saya gitu, kakak saya bagian dalam, saya bagian luar, bagian teras ya, begitu. Itu sudah mulai ada treatment untuk punya tanggung jawab. Belum boleh main kalau tugasnya belum selesai, kayak begitu. Nah, cuci piring setelah makan, nah itu juga harus sudah dibiasakan. Walaupun punya pembantu ya, bukan kemudian pembantunya, wah ngapain kok duit pembantu kok kan anak kok nyuci. Ini bagian dari pendidikan kita kepada anak-anak, karena kita tidak pernah tahu apakah kita akan mendampingi terus anak kita. Kita juga tidak pernah tahu apakah posisi ekonomi kita selalu ada. Nah, kita sudah mendidik anak kita mandiri, jadi dalam kondisi apapun sudah siap. Termasuk kondisi terburuk sekalipun, dia nanti tidak akan menjadi anak-anak yang tadi itu mudah putus asa sehingga mudah bunuh diri tadi itu, terkena mental illness tadi itu, gitu kan? Nah, gitu. Jadi anak yang balik ini tadi usia 15 tahun ke atas. Nah, di usia inilah anak-anak itu juga sudah mulai disampaikan bahwa ketika anak sudah usia 15 tahun ke atas sudah balik, itu sudah punya konsekuensi sendiri. Amal perbuatannya sudah dicatat oleh Allah secara tersendiri. Kalau dia sebelum balik, itu perbuatan dia yang salah, dosa-dosanya ditanggung oleh orang tua. Tapi ketika dia sudah balik, maka semua aktivitasnya dia yang baik maupun yang buruk itu sudah menjadi tanggung jawabnya dia sendiri.
dia sudah, kalau perbuatan yang baik ya akan dicatat di sijin gitu ya. Maka kemudian perbuatan yang buruk akan dicatat di amalan yang buruk seperti itu. Nah, sehingga anak-anak paham. Ini sudah harus disonding sejak fase mumayyiz ya, bahwa anak-anak ini nanti itu akan mendapatkan konsekuensi dari setiap perbuatannya. Anak sudah mulai diajarin sholat. Kalau kemudian usia 10 tahun dia belum sholat, boleh kemudian dipukul yang tidak membekas gitu ya. Sudah boleh kita agak keras gitu ya untuk mengajak dia sholat. Karena nanti ketika dia sudah balik, dia harus sudah mandiri sholatnya, ini harus menjadi dikerjakan sendiri. Nah, apalagi kalau anak-anak perempuan ya, anak perempuan biasanya baliknya lebih duluan, lebih cepat dibanding anak laki-laki kayak gitu. Nah, anak-anak SD itu biasanya usia 9-10 tadi sudah ada yang sudah balik gitu kan. Nah, sehingga apalagi dengan ini ya, makanan dan sebagainya yang sekarang ini anak-anak baliknya lebih cepat. Kemudian asupan ini ya, tayangan dan sebagainya itu juga menstimulasi anak menjadi balik lebih dini. Ya, anak-anak SD dia udah tahu tentang malam pertama. Ya, ini temannya anak-anak saya ini. Saya juga terkaget-kaget dengar itu. Kok anak-anak perempuan terutama. Kalau anak laki-laki biasanya dia agak lebih cuek. Iya. Anak perempuan ini kok ada pembahasan malam pertama sudah di anak-anak kelas 5, kelas 6 kayak begitu ya. Ya, itu sudah sampai ke sana mereka. Nah, itu sudah harus aware anak-anak. Makanya supaya tidak terjadi kasus yang kemarin heboh bahwa anak SD laki-laki menghamili anak perempuan SMP. Karena apa? Karena fisiknya sudah ready, sistem reproduksinya sudah ready, tapi baliknya belum. Kesiapan kedewasaan akalnya belum siap. Jadi begitu. Ngeri ya? Nah, ini orang tuanya harus, pendampingannya memang kita harus tahu benar nih step-stepnya anak kita itu perubahan seperti apa, itu penting kita tahu. Kok anakku kayaknya sudah mulai aneh-aneh ya. Nah, begitu juga kita harus jadikan kita itu sebagai orang yang dipercaya. Ketika anak saya misalnya nih membekali anak saya masuk ke balik gitu ya, itu sudah harus disampaikan. Kan kalau di pelajaran di sekolah kan sudah mulai ada ya pengenalan. Kalau di fikih itu kan ya nanti kalau balik anak laki-laki itu ditandai dengan mimpi basah gitu ya, kalau perempuan ditandai dengan haid. Nah, anak saya laki-laki dia menerjemahkan mimpi basah itu belum paham. Gurunya mungkin juga tidak bisa menerjemahkan sesuai dengan ininya ya, tidak bisa tertangkap. Jadi pernah dia cerita gitu, Mimi, aku kayaknya sudah balik. Kok tahu dia dari mana? Aku mimpi basah kayak gitu ya. Mimpi basahnya gimana gitu. Aku mimpi mandi di pantai. Iya. Jadi supaya dia kemudian tidak sungkan bicara dengan kita harus jadi sahabatnya anak kita. Jadi kita bisa mendampingi pas bahwa oh iya sudah fasenya ini sudah mimpi basah kayak begitu ya. Nah, termasuk melibatkan orang tua laki-laki ya. Jadi hadona anak ini tidak hanya privilege-nya orang tua perempuan, orang tua laki-laki juga harus dilibatkan begitu. Karena kalau anak laki-laki yang tahu rasanya ihtilam ya, malam mimpi basah itu kan laki-laki ya, orang tuanya. Tapi tidak tahu itu anak saya lebih cenderungnya ceritanya ke saya gitu ya. Jadi sampai kemudian pas fasenya itu cerita gitu ya, ya saya tahu oh ini memang sudah waktunya. Dan itu sudah kita siapkan ketika misalnya kalau mimpi basah, kemudian bagaimana mandi junubnya, bagaimana mandi janabatnya seperti apa, itu sudah kita sonding sebelum prabalik, sudah kita sampaikan. Jadi pas waktu tiba-tiba ini kalau mandi basah itu mandi janabah itu bagaimana? Gitu. Dia mengulang memang kenapa? Kita tanya dulu, interogasi dulu gitu ya. Beneran dah ini sudah masanya atau belum ya begitu. Jadi supaya kita tahu, jangan sampai kemudian anak kita sudah balik. Iya ini kode ini. Oh masya Allah, masya Allah. Ya itu ya saking asiknya ngomongin anak-anak gitu. Ya kurang lebih itu mungkin mohon maaf agak
agak melebihi waktunya. Ya, kita akhiri. Alhamdulillah. Ada tanya jawab. Oh iya, baik. Alhamdulillah. Gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.